undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sekaligus Ketua Dewan Pembina Serikandi Pemuda Pancasila. Kita perkenankan dengan hormat Bapak Haji Yapto Suryo Sumarno. Siapin contekan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Sebelum saya mulai kata sambutan, marilah kita pakikan pekik perjuangan bangsa dan pekik perjuangan pemuda Pancasila. Mereka! Pancasila! 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 Terima kasih. Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan beserta jajaran yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Rahmawati Soekarno Putri dengan rombongan atau jajarannya, karena beliau ini sahabat lama, teman seperjuangan, seidealisme Bu ya. Yang saya hormati Bapak Edi Suarsono beserta Ibu Mitya Hatta. Yang saya muliakan para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya yang hadir. Yang saya hormati bapak-bapak penjabat pemerintah pusat maupun DKI Jaya, baik dari unsur sipil, TNI, dan Polri yang hadir. Maaf, saya tidak akan menyebutkan nama satu persatu, nanti seperti absen makan siang. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan dan anggota partai politik, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, dan OKP yang hadir, serta sahabat-sahabat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia tingkat pusat maupun tingkat DKI yang hadir. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan keluarga besar pemuda Pancasila, baik dari unsur MPN, MPW, khususnya MPW DKI Jaya, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur yang hadir. Nah, ini supporter udah siap. Serta seluruh lembaga-lembaga, baik lembaga siswa, pelajar, dan mahasiswa, lembaga pembelaan dan penyuluhan hukum pemuda Pancasila, lembaga pengusaha pemuda Pancasila, dan wabil khusus lembaga Serikandi Pemuda Pancasila sebagai tuan rumah yang sedang mengadakan rakernasnya yang dipimpin oleh Ibu Sarimaya dan tadi dibuka oleh Ketua Panitia Ibu Novi dengan semangat yang menggebu-gebu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada hari ini kita bersama-sama patut mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya lah kita berkumpul bersama dalam suasana gembira dan keingintahuan. Saya sendiri datang dengan keingintahuan. 36 tahun saya memimpin Pemuda Pancasila, undang penjabat kok susah. Hari ini begitu Serikandi pertama kali bikin rakernas, MPR hadir, DPR-nya hadir, penjabatnya hadir. Ini karena mau pilkada sama pileg sama pilpres
Apa karena yang undang wanita-wanita? Kalau Bung Karno mengatakan wanita itu tiangnya negara, tiangnya bangsa, maka mulai besok atau memang sudah berlaku selama ini, alasan saya kalau keluar rumah bilang sama istri mau manjat tiang dulu. Jadi bukan 17 Agustusan aja. Kalau kita lihat pada tema utamanya, wanita sebagai guru utama. Ini adalah satu filosofi mendasar yang sangat tinggi. Kata-kata guru. Guru itu bukan pengajar sebetulnya. Guru bahasa Jawa itu digugu dan ditiru. Orang yang bisa jadi panutan. Jadi pada hakikatnya wanita ini adalah panutan. Manusia itu lahir dari rahim seorang wanita. Pertama dia belajar komunikasinya dengan gerakan, atau dulu disebut dengan otot. Jadi di Pemuda Pancasila sejak tahun 81 saya sudah menyampaikan ada 3O. Bayi yang baru lahir itu bergerak kalau haus untuk minum. Dari gerakannya ibunya tahu ini anak mau minum. Ibu ini sudah mendidik bagaimana dia memeluk, bagaimana dia menyusui. Ini gerakan-gerakan otot yang menjadi komunikasi antara ibu dengan anaknya. Jadi ibu itu pendidik utama dari awal seorang dilahirkan sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Kemudian dia berkembang, anak ini. Dia mulai bisa omong, bisa bilang papa, mama dan segala macam. Kalau dia mau minum nggak pakai gerakan lagi. Bapaknya masih pakai gerakan kalau mau pegang susu ibunya. Kalau si anak udah nggak lagi, dia akan bilang mama, mimi. Nah ibunya tahu, ada komunikasi. Berarti ada habis otot, ada omong, ada komunikasi. Ini proses berkembangnya manusia. Sesudah kita mulai otot, maka kita berkomunikasi. Ketiga, anak ini sudah mulai pintar. Mau minum nggak mama lagi, ya mama mimi. Dia sudah tahu di mana kulkas, di mana dapur, di mana tempat taruh teh, taruh susu, dan dia bisa bikin sendiri. Dia sudah mempergunakan otaknya. Tetapi di dalam proses 3 ini, peran ibu, satu, pengenalan dia untuk bisa minum, kemudian cara dia berkomunikasi. Kalau cara ibunya berkomunikasi dengan anak ini tidak baik, maka anak ini akan menjadi seorang yang berkomunikasi tidak baik dengan lingkungannya. Kalau si ibu tidak mendidik anak ini dengan baik, pengisian otaknya di rumah tangganya, karena anak ini sampai umur 5 tahun itu belum sekolah. Sekolah itu adalah tempat pendidikan berikutnya yang kedua. Tapi pertama adalah ibunya. Ibunya. Makanya waktu Rasulullah ditanya siapa yang harus dihormati, ibu. Bapaknya nomor 4. Sesudah dibentuklah ibunya, baru bapaknya ikut membina anak ini. Nah ini 3O yang kita jalankan. Jadi jangan salah, kalau dulu Pemuda Pancasila ini dikenal preman, tukang gebuk orang, tengah segala macam, itu otot yang jalan, Pak Ketua MPR dan DPR. Habis itu kita pakai otak. Zaman politisasi, politik kata orde baru, orde lama, apapun namanya, tapi kita menggunakan otak dalam rangka kelahiran kita. Kita diwajibkan di dalam kelahiran kita. Jadi perlu saya jelaskan, Pemuda Pancasila ini bukan satu organisasi yang dibentuk untuk kepentingan politik semata. Kita dilahirkan karena panggilan sejarah. Kita dilahirkan karena terjadinya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, di mana kekuatan TNI dan kekuatan-kekuatan pendukung Bung Karno dalam menyampaikan dekret itu masih terasa kurang kuat. Komunis masih dianggap lebih kuat, sehingga dikonsolidasikanlah
kekuatan-kekuatan selain Muhammadiyah, Ansor, dan organisasi-organisasi lain itu, organisasi-organisasi kepemudaan, di mana salah satu diantaranya oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Pemuda Pancasila dilahirkan dengan tugas menjaga, mengamankan, mengamalkan, dan melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi untuk itu siapapun bagian lembaga, anggota, kader dari Pemuda Pancasila, itulah tugasnya. Dan tadi disampaikan apa musuh bangsa kita? Kebodohan, kesehatan, kemiskinan. Sekarang tambah lagi pencurian atau korupsi. Itu semua termasuk musuh kita. Dan bagi pemuda Pancasila, musuh kita yang paling mendasar yang menghancurkan negara kita sekarang ini adalah di zaman reformasi terjadi amandemen yang merubah Undang-Undang Dasar 1945, dan itulah yang merupakan daya juang sehingga saya sangat bangga mendengar ada partai-partai politik baru yang mengatakan ingin mengembalikan filosofi bangsa, nilai-nilai jiwa bangsa, dan mewujudkan kembali Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Yang jelas bangsa kita ini adalah bangsa yang dilahirkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan itu tidak akan terjadi apabila Undang-Undang Dasar 45 kita masih sesuai dengan amandemen. Jadi siapapun, mungkin ada bapak-bapak di sini yang dari partai-partai pendukung amandemen, mohon maaf, mungkin kita dalam hal itu berseberangan. Karena ini prinsip bahwa kita harus kembali mengembalikan nilai-nilai juang, tonggak-tonggak yang didirikan oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian ini adalah satu rakerwil, rakernas, rapat kerja nasional. Apa yang harus dilakukan dalam satu rakerwil? Pertama adalah mengadakan konsolidasi program. Konsolidasi program yang telah diputuskan di dalam Munas yang lalu. Saya rasa pertama karena baru terbentuk Sri Kandi, maka teradakan konsolidasi kelembagaan. Tadi dilaporkan sampai hari ini telah terbentuk 22 DPW dari 34, masih ada 12 lagi. Itu tidak masalah. Saya katakan tidak masalah karena di luar Sri Kandi kita mempunyai MPN dan MPW Pemuda Pancasila yang saya tahu kalau itu kelembagaan atau jenjang-jenjang organisasi kita di daerah, apakah dia MPW, MPC, PAC, ranting dan anak ranting, kalau dia wanita-wanita yang sudah ikut di organisasi itu alhamdulillah. Tapi kalau yang ikut adalah laki-lakinya, saya yakin dan Hakul yakin istrinya pasti udah pengikut juga, tinggal dirubah, dibikin satu switching point sehingga yang ibu-ibunya itu bisa jalan sendiri. Jadi ada kebebasan bagi suami-suaminya untuk manjat-manjat tiang lain. Ini paling seneng ya kalau udah pada bercanda. Ini khas ibu-ibu. Kemudian saya rasa menyatukan atau menginventarisir masalah untuk menyusun satu solusi. Sadar atau tidak sadar, kita ini bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Keadaan geografis, keadaan alam yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, kemudian alam yang berbeda. Mungkin satu daerah spesifik isinya petani dan peternak, satu daerah isinya nelayan, satu daerah mungkin urusannya religi, keagamaan, yang tidak akan sama kalau satu program itu diputuskan untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Untuk itu saya coba wariskan bahwa
Saya umpamakan program nasionalnya Pemuda Pancasila itu di tingkat MPN itu di Munasnya apa? Kita selalu bikin yang gampang aja, antara dua. Bikin nasi goreng atau sayur asam. Ini kaget dengarnya. Kenapa? Kalau ada satu program di Aceh bilang saya mau yang pedas. Aceh, Sumbar, senang yang pedas. Anggotanya Bang Dasep sukanya sayurnya banyakin karena orang Sunda. Kalau dilepas pagar tetangga aja habis. Nanti orang Batak bilang dagingnya yang banyak. Nanti orang Jawa bilang maunya yang manis, nasi gorengnya. Sehingga pengurus atau pimpinan itu dipermudah untuk menyajikan programnya sehingga terjadi otonomisasi. Contohnya, nasinya ya digoreng, pakai minyak, kasih bawang putih, bawang merah, itu orang udah biasa. Dikecapin dikit, orang Jawa udah seneng, udah ada manis, ada kecap manisnya. Dagingnya taruh di pinggir, sambalnya taruh di pinggir, sayurnya taruh di pinggir. Yang suka sayur ambil sayurnya, programnya banyakin sayur. Yang seneng sambal, programnya banyakin sambalnya. Tapi kita mengakomodir semua aspirasi yang ada, dan pelaksana daripada program itu sendiri tidak mendapat tekanan-tekanan dari bawah. Ini yang simple. Karena sampai hari ini saya keliling dunia, kemanapun saya pergi, sampai restoran Eropa, restoran Cina, restoran Indonesia yang jualan nasi goreng, nggak pernah ada orang komplain ini bukan nasi goreng. Tapi kalau makanan lain bisa dikomplain. Sayur asam, saya makan di Cirebon lain, makan di Jogja lain, makan di Jawa Barat lain. Yang sini pakai melinjo, yang situ pakai jagung. Tapi kita nggak pernah ribut. Karena apa? Pokok-pokoknya sayur asamnya itu ada. Yang penting ada labu, daun melinjo, ada asam jawanya. Itu aja yang kelihatan, udah cukup. Dia cuma ngomel kalau dicemplungin sendal. Namanya sendal asam. Nah, untuk program saya rasa di dalam pertemuan ini waktu mengkonsolidasikan programnya di pusat waktu itu dalam Munas sudah memutuskan program. Sekarang setelah berjalan hampir 2 tahun, setiap daerah bisa melaporkan, jadi diinventarisir. Kita telah melakukan ini, masalah yang kita hadapi ini. Nah, masalahnya yang kita inventarisir. Bagaimana jalan keluarnya? Mungkin Aceh sama dengan Padang. Mungkin Jogja sama dengan Papua Barat. Nah, ini bisa saling, kesempatan Rakernas ini adalah saling menukar solusi-solusi yang telah dilaksanakan. Jadi saya minta pada ibu-ibu, jangan kayak yang bapak-bapak kalau ada Rakernas, ada rapat kerja nasional atau Munas, pas lagi sidang-sidang komisi, bapaknya udah hilang, jam 7 udah di karaoke, panti pijit, bar-bar. Dan saya nggak mau ini ya terjadi, nanti ibu-ibu adanya di mall. Nggak ada kan? Soalnya situ tadi teriaknya kenceng bener kayak supporternya Barito atau apa tuh, Borneo FC. Jadi saya harapkan tertib dan disiplin di dalam Rakernas. Ini saya harapkan. Karena apa? Ibu-ibu adalah panutan. Tadi saya katakan, ibu-ibu adalah gurunya bangsa. Ibu-ibu adalah panutan. Kalau Anda udah mulai, nah ini yang satma-satma yang hadir nih, keamanan-keamanan, koti-koti yang hadir ini, lihat ibu-ibu kelakuannya begini. Saya dulu di sekolah diajarin, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang guru kencing berdiri, muridnya udah kencing bernanah, Pak. Udah kena GO. Udah lebih gawat. Jadi itulah, saya rasa dalam Rakerwil ini diputuskan konsolidasi program, konsolidasi kelembagaan dipenuhi, tambah 12 lagi untuk 34. Kemudian jangan lupa konsolidasi individu.
bahwasanya keberadaan keanggotaan semua Sri Kandi adalah anggota Pemuda Pancasila, mempunyai KTA yang sama, sehingga jangan lupa memenuhi persyaratan untuk memiliki KTA. Atribut ini bukan tanda anggota. Bisa aja seorang penjahat pakai baju Pemuda Pancasila ngerampok, bunuh orang dan segala macam, padahal dia nggak punya KTA. Tapi setiap anggota Pemuda Pancasila yang punya KTA itu wajib organisasi untuk membelanya, apapun yang dilakukan, kecuali narkoba dan pemerkosaan, itu tidak akan dibela oleh LPPH dan Pemuda Pancasila. Kemudian ada satu kebanggaan saya yang dari kecil saya tahu, kebetulan ibu saya dulu juga ikut, tapi waktu jadi istri tentara, arisan. Jadikanlah Rakernas ini seperti arisan, seperti ada yang dikejar. Ibu-ibu arisan tuh rajin datang karena siapa yang dapat duitnya waktu dikocok. Jangan kocok bapaknya ya, ini kocok kertasnya. Asal ngomong miring dikit kenceng ya pada ini. Ini ibu-ibu udah pada miring belum? Nah, jangan sampai miring. Jadi kayak arisan, semangatnya untuk datang, ada sesuatu yang diharapkan dibawa pulang. Jadi dari daerah-daerah ini bertemu secara nasional, Anda bawa masalah untuk diselesaikan, dan Anda juga bawa cara Anda menyelesaikan masalah Anda di daerah. Jadikan ini resep-resep yang bisa digunakan oleh daerah lain. Jadi sistem arisan itu saya sangat mendukung. Kenapa daripada ibu-ibu kelayapan ngabisin duit susu anaknya di mall, ya lebih baik arisan. Dapat duitnya banyak kan, bisa belanjain pakaian, bayarin sekolah anaknya dan segala macam. Nah, jadikan sistem arisan ini sistem kehidupan ibu Indonesia. Di Amerika nggak ada arisan, di Eropa nggak ada arisan, yang ada cuma di Indonesia. Dan cuma di Indonesia ya paling banyak orang bisa bak lari uang arisan. Dan ini jangan sampai kejadian. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Moga-moga untuk menambah bekal kita berrakernas, bahwa pertama kita konsolidasi program, konsolidasi jenjang kelembagaan, konsolidasi individu KTA. Kemudian kita menginventarisir masalah-masalah kita dan juga menginventarisir tata cara penyelesaian atau solusinya, solving problemsnya itu gimana, sehingga tiap daerah jangan datang cuma duduk. Kita kalau di muslim, di orang Islam diajarkan ikro, baca ya. Tapi kalau kita baca nggak ada yang nulis, apa yang kita baca? Selalu tulisan orang itu adalah pengalamannya. Orang yang menemukan inovasi-inovasi baru, orang yang menyelesaikan masalah-masalahnya, dia tulis buku sehingga orang lain bisa belajar dari dia. Jadi saya minta di dalam rapat kerja dibiasakan orang Indonesia ini yang paling penyakit bangsa kita, tidak pernah mencatat. Kalau Anda tidak mencatat, siapa yang baca nanti? Kan Anda nih pimpinan-pimpinan wilayah. Berkas yang Anda bawa pulang itu harus dibaca sama pengurus yang lain, harus dibaca sama anggota untuk menjadi pola pikir mereka, pola tindak mereka, jadi pedoman mereka. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, surut kita berbantang. Pancasila, 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 mereka. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Haji Yapto Suryo Sumarno.